Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu kelima setelah Trinitatis. Artinya, keteritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 13 ayat 1, Datama Ende Honoku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangun fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di sorga. Kuatkanlah kami, mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan, yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 787 ayat 1, Ikon Monang Hita. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 174 ayat 1, Torop Dope. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan. Jangan lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 210 ayat 2. O Tuhan, nama rasi roha.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai ayat 13. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 212 ayat 1, Aholongon Nabadia. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 785 ayat 1, Alo Pangunjunan, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam surat Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25. Firman Tuhan tertulis demikian. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu saat ini adalah mencintai hukum Allah, atau kalau mohon patikni debata. Topik ini merupakan dorongan kerinduan orang-orang yang selalu taat dan beriman kepada Tuhan, yang selalu menganggap hukum Tuhan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Artinya, melakukan hukum Tuhan bagi orang yang mencintai Tuhan bukanlah suatu beban, melainkan sebuah kebahagiaan. Sebab jika kita mencintai, maka apapun akan kita lakukan untuk yang kita cintai itu. Maka adalah tidak mungkin jika kita berkata, aku cinta kepada Tuhan, namun kita tidak suka melakukan segala hukum dan perintahnya. Itu adalah cinta palsu, saudara. Seperti bertanam tebu di bibir, lain di mulut dan lain di hati. Mulut berkata haleluya, tetapi kelakuan halilintar. Dan semuanya itu menuntut suatu perjuangan yang setia, saudara, dan konsisten, agar apa yang diimani dapat dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia fana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam firman ini dengan jujur mengungkapkan perjuangannya melawan dosa dan keterbatasannya sebagai manusia. Sungguh ini adalah pertarungan batin, dan dalam kesadaran bahwa keinginan untuk melakukan yang baik itu selalu ada di dalam diri kita, saudara. Namun dosa yang bersemayam dalam diri selalu menghambatnya. Dan memang pada saat-saat tertentu kita bisa saja merasa lemah dan tidak mampu mengalahkan godaan dosa, saudara. Dan Yesus pernah menyinggung ini pada saat peristiwa Taman Getsemane sesaat sebelum dia ditangkap. Para murid tertidur. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dapat kita baca di Matius 26 ayat 41. Sekali lagi saudaraku, kita mesti menyadari kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga kita ada ruang untuk mengakui betapa tergantungnya kita kepada kuasa Tuhan. Akuilah ketidaksempurnaanmu, agar ada tempat bagi Tuhan yang maha sempurna untuk menyempurnakannya. Maka awal yang paling utama adalah pengakuan, saudara. Dan memang adalah sangat penting bagi kita untuk selalu mengakui dosa dan kerentanan kita. Sehingga melalui itu kita semua bisa memandang kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Sebagaimana Paulus dalam firman Tuhan ini, kita juga bisa menyimpulkan bahwa hidup kita akan selalu dalam perjuangan melawan dosa dan keterbatasan. Dalam perjuangan itu pula lah kita bisa menemukan satu harapan dan satu kekuatan dalam Yesus Kristus. Meskipun kita sebagai manusia tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi melalui Kristus kita dapat menemukan kelepasan dari kuasa dan menerima keselamatan. Dan hukum Tuhan menjadi cerminan apakah yang kita imani itu selaras dengan apa yang kita perbuat. Memang saudara, Taurat tidak menyelamatkan. Namun orang yang hidup dalam anugerah Tuhan dapat menjadikan hukum Taurat atau hukum Tuhan sekalipun sebagai rambu-rambu pemandu untuk bertindak sebagaimana yang diimani itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mencintai hukum Tuhan Allah, sekaligus selalu mengakui dosa dan keterbatasan kita sebagai manusia. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak boleh berputus asa karena ada harapan dalam Yesus Kristus. Melalui iman kepadanya, kita dapat menerima pengampunan dosa dan kemenangan atas kuasa dosa itu. Maka marilah kita hidup dalam ketaatan kepada hukum Tuhan dan teruslah memandang kepada Kristus sebagai sumber kekuatan dan keselamatan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami diajarkan, diingatkan kembali bahwa kehidupan kami akan selalu menjadikan hukum Tuhan menjadi rambu-rambu dalam menjalaninya. Sekali boleh memandang hukum itu untuk mengevaluasi diri kami, apakah kami mencintai Engkau. Oleh karena itu tambahkanlah iman kami Tuhan, agar selalu mencintai hukum-Mu, agar mencintai ketetapan-Mu, mencintai apa yang Kau perintahkan. Sehingga ketika kami berkata kami beriman kepadamu, dengan sendirinya kami melakukan apa yang kami imani itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau memelihara kami, menguatkan kami, keseluruhan agar menjadi pelaku firman yang selalu taat dan setia kepadamu. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh gereja-Mu, berkati kehidupan bangsa dan negara di tengah-tengah kepelbagaian. Kami percaya semuanya kami akan mencintai hukum Tuhan dalam ketaatan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 730 bait yang pertama, Saipa Tau Ma Au Tuhan, sembari menyerahkan persembahan kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagia daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekolah Tinggi Diakones HKBP berada di Jalan Gereja nomor 17 Kapernaum Balige, Sumatera Utara. Sekolah Tinggi Diakones HKBP menjadi bagian dari Kabupaten Toba yang terkenal sebagai daerah pendidikan. Sebab Sekolah Tinggi Diakones HKBP berdekatan dengan Yayasan Sopo Surung, SMA Unggul Del, Institut Teknologi Del, Akademi Keperawatan HKBP, dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Di depan kampus Sekolah Tinggi Diakones HKBP terdapat Rumah Sakit HKBP Balige yang dapat menunjang kesehatan sivitas Sekolah Tinggi Diakones HKBP dan Gereja HKBP Balige sebagai tempat beribadah sivitas Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Hal yang menarik dari Sekolah Tinggi Diakones HKBP terletak di destinasi wisata super prioritas pemerintah Indonesia, sehingga dikelilingi objek wisata yang luar biasa. Sekolah Tinggi Diakones HKBP perguruan tinggi swasta milik Gereja Huria Kristen Batak Protestan. Didirikan pada tanggal 17 Mei 1971 sebagai kursus diakones. Tahun 1972, kursus diakones berubah menjadi pendidikan diakones HKBP. Sejarah pendidikan pun mencatat pendidikan diakones HKBP terus berkembang. Hingga pada tanggal 8 Mei 2013, pendidikan diakones HKBP berubah menjadi Sekolah Tinggi Diakones dengan program Strata 1 atau S1, program studi konseling pastoral yang terakreditasi baik. Begitu juga dengan Sekolah Tinggi Diakones yang terakreditasi baik. 2 tahun terakhir ini adalah tahun yang berat bagi kita semua, termasuk Sekolah Tinggi Diakones HKBP.
Namun, kita bersyukur bahwa Sekolah Tinggi Diakonis HKBP dalam melaksanakan pembelajaran daring telah berusaha untuk menghadirkan infrastruktur yang baik, sehingga Sekolah Tinggi Diakonis HKBP tetap menjaga kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan baik, agar kehidupan memanusiakan manusia tetap terpelihara di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Sebagaimana visi Sekolah Tinggi Diakonis HKBP menjadi saluran berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Program studi konseling pastoral ialah program studi yang bertujuan untuk mendampingi, menolong, memberdayakan, dan memelihara kehidupan jemaat dan masyarakat secara holistik. Oleh karena itu, guna melahirkan para lulusan yang berhikmat, bermutu, dan berkualitas, maka Sekolah Tinggi Diakonis HKBP memfasilitasi mahasiswa secara akademik dan non-akademik. Secara akademik, mahasiswa memperoleh pendidikan yang berfokus di bidang teologi, sosial, kesehatan, dan psikologi. Sementara secara non-akademik, mahasiswa dibekali dengan berbagai keterampilan untuk meningkatkan soft skills guna menunjang pelayanan konseling pastoral yang berdiakonia. Dalam rangka pembelajaran perkuliahan, dosen menciptakan berbagai metode mengajar yang menarik, relevan, dan menggunakan teknologi. Demi mendorong dan mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, serta proses belajar mengajar, maka Sekolah Tinggi Diakonis HKBP memiliki sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang kegiatan mahasiswa mulai dari akademik maupun non-akademik. Telah banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Diakonis HKBP, baik secara nasional maupun internasional. Dalam perannya sebagai institusi pendidikan, Sekolah Tinggi Diakonis HKBP mengedepankan jalinan kerjasama, baik itu nasional maupun internasional, untuk menciptakan kultur budaya pendidikan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terdapat beasiswa yang dapat menunjang pendidikan mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Diakonis HKBP, baik dari pemerintah, gereja, organisasi, maupun dari alumni Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. STD HKBP memberikan saya proses kehidupan dan pembelajaran yang seutuhnya. STD HKBP menjadi tempat bagi saya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan melatih keterampilan hidup. STD HKBP membentuk saya menjadi komunitas pembelajar yang mengenali diri sendiri, hidup berdampingan dengan jemaat dan masyarakat di tengah kepelbagaian, serta menghargai kebinekaan. Mari bergabung bersama kami Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. Sekolah Tinggi Diakonis HKBP menjadi berkat bagi dunia melalui pembelajaran dan pengembangan diakonia. Horas. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan
Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.